Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Equalizer 2, yang dirilis pada tahun 2018. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang pria berjas dengan memakai kopiah putih. Ia tengah duduk, sambil membaca sebuah buku di dalam sebuah kereta yang menuju ke Turki. Pria ini bernama Robert McCall. Kemudian di situ memperlihatkan seorang anak kecil bersama ibunya dan juga ayahnya. Kemudian ayah dari anak kecil itu pergi ke gerbong lain, dan kemudian Tuan McCall mengikutinya. Mereka berdua sempat berbincang-bincang, dan pria itu bertanya kepada Tuan McCall. Ia bertanya apa tujuan dia menuju ke Turki, lalu Tuan McCall menjawab bahwa dia sedang mencari seorang pria Turki yang menikah dengan wanita Amerika, dan memiliki seorang anak perempuan. Tuan McCall menjelaskan bahwa pria itu adalah pria yang kasar. Serta ia sedang menghukum istrinya dengan cara merebut anaknya dan membawanya ke Turki. Pria itu menyadari bahwa Tuan McCall adalah orang yang mencari dirinya. Oleh karena itu, dia menyuruh anak buahnya untuk menghajar Tuan McCall. Dan di sini kita bisa melihat kemampuan yang dimiliki oleh Tuan McCall. Dengan cepat Tuan McCall mampu membunuh mereka semua. Kemudian Tuan McCall menghampiri pria tadi dan memberikan pilihan kepadanya. Apakah dia ingin rasa sakit yang menyakitkan, atau rasa sakit yang mengubahnya? Adegan berganti, dengan memperlihatkan penampilan Tuan McCall yang berbeda dengan sebelumnya. Saat ini dia berprofesi sebagai seorang sopir taksi online. Di lain tempat, terlihat seorang pria yang nampak baru pulang bekerja. Tiba-tiba, dia melihat istrinya dengan keadaan terluka di wajahnya akibat penganiayaan. Di situ terlihat ada beberapa pria, kemudian salah satu penjahat itu menembak istrinya. Kemudian penjahat lainnya juga membunuh pria tadi. Adegan beralih ke Tuan McCall, ia sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir taksi online. Suatu saat, dia mendapatkan orderan penumpang dari seorang pria. Kemudian, pria itu memintanya untuk mengantarkan seorang wanita ke apartemennya. Wanita tersebut terlihat sedang kesakitan. Tidak lama kemudian, Tuan McCall kembali menghampiri pria tadi ke apartemennya. Lalu Tuan McCall menjelaskan bahwa dirinya akan mengantarkan wanita itu ke rumah sakit. Kemudian, Tuan McCall kembali menghampiri pria itu untuk memberinya pelajaran. Di dalam apartemen itu, Tuan McCall berhasil melumpuhkan 4 pria hanya dalam hitungan detik. Setelah itu Tuan McCall kemudian pulang, dan saat sampai di rumahnya dia terkejut. Ternyata Susan sudah berada di dalam rumahnya. Susan adalah seorang wanita yang bisa dibilang sebagai seorang agen. Ia sedang bertugas menyelidiki sebuah kasus, dan saat ini dia bersama agen lainnya yang bernama Dave. Mereka akan menyelidiki kasus pembunuhan suami istri yang terjadi di awal film. Adegan beralih keesokan harinya, di mana Susan dan anggota lainnya mendatangi lokasi pembunuhan terjadi. Kemudian mereka melakukan sebuah penyelidikan, suatu ketika saat Susan kembali pulang ke hotelnya. Tiba-tiba dia diserang oleh 2 orang pria tidak dikenal. Susan berusaha untuk melawan. Namun kedua pria itu berhasil membuatnya tidak berdaya. Kemudian di tempat lain, terlihat Tuan McCall yang sedang berbincang dengan anak muda bernama Miles. Saat sedang berbincang dengan Miles, tiba-tiba Tuan McCall mendapat panggilan telepon dari suami Susan yang bernama Brian. Dia memberitahunya bahwa Susan telah tewas dibunuh orang yang tidak dikenal. Tuan McCall yang mendengar kabar tersebut, langsung pergi ke Washington untuk mengunjungi rumah Brian. Adegan kemudian berganti, dengan memperlihatkan 2 orang pria yang sedang menikmati pesta. Tiba-tiba sebuah ponsel berdering, dan saat panggilan itu dijawab, ruangan yang mereka tempati meledak. Di luar tempat itu, terlihat beberapa orang yang ternyata mereka adalah pelaku pembunuhan suami istri di awal film. Adegan kembali ke Tuan McCall, terlihat ia sedang melakukan penyelidikan tentang kasus pembunuhan Susan. Tuan McCall sedang mengumpulkan beberapa bukti, di antaranya adalah rekaman CCTV hotel tempat Susan dibunuh. Setelah itu, Tuan McCall pergi untuk mengunjungi Dave. Dia menjelaskan kepada Dave bahwa setelah dia melihat rekaman CCTV,
dia menemukan sesuatu kejanggalan tentang pembunuhan Susan, di mana hal tersebut ternyata sudah direncanakan oleh mereka. Selain itu, Tuan McCall juga akan melanjutkan penyelidikan kasus yang diselidiki oleh Susan, tentang pembunuhan suami istri di awal film. Dengan melihat foto korban, dan tempat kejadian perkara. Kemudian Tuan McCall membayangkan dirinya berada di lokasi kejadian, dan posisi dirinya sebagai korban. Serta dia kemudian mengidentifikasi, dan menganalisa dengan cara memperagakan segala kemungkinan yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya Tuan McCall kembali menghubungi Dave, dan ia memberitahunya tentang kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan, mengenai kasus pembunuhan suami istri tersebut. Lalu Tuan McCall menjelaskan kepada Dave, bahwa Susan jika berada di lokasi pembunuhan suami istri tersebut. Maka Susan kemungkinan mengetahui pelakunya, karena Susan menjadi sebuah ancaman bagi si pelaku tersebut. Akhirnya dia juga dibunuh oleh pelaku yang sama. Kembali ke Tuan McCall, ketika ia sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir taksi online. Dia mendapatkan seorang penumpang yang terlihat mencurigakan, dan benar saja saat di perjalanan, tiba-tiba pria itu menyerang Tuan McCall. Setelah membunuh pria itu, selanjutnya Tuan McCall mengambil ponselnya, dan membawa ponsel milik pria itu untuk diselidiki. Di hari berikutnya, Tuan McCall kembali mendatangi rumah Dave untuk memberitahu apa yang dialami. Tuan McCall menceritakan, bahwa ada seorang pria yang hendak membunuhnya. Dan diduga hal itu dilakukan atas suruhan si pelaku. Kemudian Tuan McCall menelepon nomor si pelaku itu, dan tidak disangka ternyata ponsel itu milik Dave. Dan ternyata, dalang dari pembunuhan suami istri di awal film adalah Dave sendiri. Dia juga membunuh Susan, karena Susan bisa saja mengetahui perbuatan jahatnya. Lalu Tuan McCall tidak langsung menghajar Dave. Setelah itu Dave juga memberitahu, bahwa dia melakukan perbuatannya tidak sendirian. Kemudian Dave mengajak Tuan McCall bertemu dengan komplotannya, yang ternyata mereka adalah orang yang mengeksekusi dalam pembunuhan suami istri. Di sana Tuan McCall hanya berkata kepada mereka, bahwa Tuan McCall akan membunuh mereka semua, atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Keesokan harinya, Dave dan komplotannya mendatangi rumah suami Susan yang bernama Brian. Mereka juga berniat akan membunuhnya, namun Tuan McCall sudah memprediksi hal itu. Sehingga Tuan McCall sudah duluan menjemput Brian, dan membawanya ke tempat yang aman. Kemudian di lain tempat, di rumah Tuan McCall terlihat Miles yang sedang mengecat dinding rumah Tuan McCall. Tidak lama setelah itu, muncullah Dave dan komplotannya untuk mencari Tuan McCall. Lalu Miles yang panik, kemudian ia menghubungi Tuan McCall yang sedang di dalam perjalanan. Ternyata Tuan McCall sudah memasang kamera pengawas, sehingga kedatangan mereka dapat dipantau Tuan McCall. Kemudian, Tuan McCall menyuruh Miles untuk bersembunyi di sebuah tempat rahasia, yang terdapat di belakang lemari buku. Setelah Miles masuk, dia melihat Dave dan komplotannya dari dalam ruangan rahasia itu, melalui cermin dua arah. Kemudian saat Dave ingin menembak cermin itu, tiba-tiba Tuan McCall menelponnya, dan dia mengatakan bahwa dirinya sudah pergi ke suatu tempat. Lalu Dave bersama komplotannya pun meninggalkan rumah Tuan McCall, setelah dirasa situasi sudah aman. Kemudian Miles keluar dari tempat persembunyiannya, ternyata Dave bersama rekannya sudah menunggu Miles. Adegan berpindah, saat Tuan McCall yang sedang menuju ke tempat tinggalnya dulu. Yang kini sedang dievakuasi, karena badai besar yang terjadi. Tidak lama setelah itu, Dave dan komplotannya pun juga tiba di tempat tersebut. Kemudian, Dave bersama 3 orang lainnya bersiap menghadapi Tuan McCall, dengan persenjataan yang lengkap dan canggih. Mereka pun kemudian berpencar, dan di sini Dave ke tempat yang tinggi untuk mengawasi keadaan di sana. Sedangkan yang lainnya berpencar, menggeledah tempat-tempat di sana dan mencari keberadaan Tuan McCall. Lalu Tuan McCall sudah mempersiapkan strategi, dengan perencanaan yang matang. Sehingga satu persatu komplotannya Dave tewas, dimulai dari pria berjenggot bernama Kovac. Dia tewas ditembak menggunakan senjata semacam panah dari besi, yang mengenai kepalanya. Kemudian disusul Ari, dia tewas karena fokusnya teralihkan dengan deretan foto Susan, yang menempel di sebuah dinding di sana.
Saat fokusnya teralihkan, Tuan McCall langsung menyerangnya dengan beberapa tusukan pisau. Dan tersisa satunya lagi, ia bernama Resnick. Dia tewas karena ledakan yang diciptakan dari tepung terigu. Kini tinggal tersisa Dave, dengan Miles yang ditangkap untuk dijadikan sandera. Saat Dave mengarahkan tembakannya ke bagasi mobil, yang di situ berisi Miles. Dengan cepat Tuan McCall menembak ban mobil itu, sehingga tembakan Dave tidak mengenai Miles. Saat Dave sedang fokus mencari keberadaan Tuan McCall, ternyata ia sudah berada di hadapannya. Kemudian mereka pun bertarung, yang akhirnya dimenangkan oleh Tuan McCall. Lalu setelah semua selesai, Tuan McCall mengeluarkan Miles dari dalam bagasi, dan melepaskan ikatannya. Kemudian beberapa hari setelah itu, Miles pun terlihat sudah memakai seragam di dalam bis sekolah, dan menjalani kehidupan normal untuk mencapai cita-citanya sebagai seniman berbakat. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film The Equalizer 2. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.